Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahilladzi hadana bidinihil qawim wa bayyana siratal mustaqim bil ayati wal dzikril hakim wa sunnati rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah khairu man ta'addaba bi adabil Qur'anil Karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina i'tasamu bihablillahil matin wa kitabihil mubin wa fazu bittawabil muqim fi jannatin na'im. Amma ba'd, fa'usikum wa nafsi bitaqwallahi la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, melalui mimbar khutbah ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan para jamaah sekalian. Marilah kita terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaikkan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan marilah kita selalu meningkatkan kewaspadaan dalam kehidupan ini agar kita tidak terseret oleh rayuan syaitan dan bujukan nafsu yang akan menggelincirkan kita ke dalam kehinaan dan kenistaan. Karena dengan iman dan takwa kita akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan yang besar di dunia dan di akhirat. Kita tingkatkan kesadaran dan kecintaan kita kepada anak-anak yatim agar kita termasuk orang yang bisa bersama Nabi SAW di surga Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berjasa pada kita, sebab beliaulah kita berada pada jalan yang lurus, jalan keselamatan, yaitu dinul Islam. Digambarkan dalam Al-Quran bahwa manusia sebelum diutusnya beliau telah berada di tepi bibir jurang neraka. Lalu sebab beliaulah diutus dapat terselamatkan. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alaqa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempertemukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Surat Ali Imran ayat 103. Sebagai seorang nabi, beliau sangat sayang dan tidak tega terhadap umatnya berada dalam kenistaan dan kesesatan. Beliau berjuang keras demi keselamatan umatnya sampai menjadi umat yang terbanyak dan paling dahulu masuk surga daripada umat-umat yang lain. Sekalipun beliau seorang nabi terakhir. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Surah At-Taubah ayat 128.
Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Beliau adalah seorang rasul yang paling agung dan paling mulia di antara para rasul lainnya. Anugerah dan kenikmatan Allah yang paling besar yang diberikan kepada hambanya adalah berupa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surat Ali Imran ayat 164. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memenuhi hati orang mukmin dengan keimanan, keyakinan dan hikmah, menancapkan dasar-dasar keadilan sosial, kasih sayang dan kedamaian, sehingga meniscayakan timbulnya rasa cinta. Dan sebagai orang yang tahu berbalas budi, tentu dengan sendirinya orang yang paling kita cintai adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Artinya, dari Anas bin Malik, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman secara benar dan sempurna seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada kecintaannya terhadap anak dan orang tuanya serta kepada manusia semuanya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam haruslah diaktualisasikan dalam bentuk sikap dan perbuatan dengan meneladani dan mengikuti sunnah beliau, karena ujung dari rasa cinta itu adalah peningkatan kualitas diri dalam pengamalan ajaran Islam yang beliau ajarkan, agar kita kelak mendapat syafaat beliau dan bersamanya di dalam surga. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Surat Ali Imran ayat 31. Disebutkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik bahwa beliau pernah bersabda, barang siapa yang mencintai sunnahku, maka sungguh ia telah mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha juga disebutkan, barang siapa yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu ia memperbanyak bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai buahnya adalah memperoleh syafaat beliau dan menyertai beliau di dalam surga. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, marilah senantiasa kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan masuk surga bersama beliau. Amin. Allah Taala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء الدين اللهم أصلح الراعي والراعية واجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة واجعلنا من سعداء الدارين في عافية وسلامة يا ذا الجلال والإكرام والعزة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا